dalamku karena aku ada di dalam diammu. Orang yang carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ono, tidak ada. Carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ada. Carilah aku di dalam diammu, karena jatinya aku ada di antara diam-diammu itu. Cetho mas, gamblang. Wis. Real kok. Real ya. Real kok. Nggih. Loh, aku ada di dalammu kok. Carilah aku di dalam diammu. Masuklah ke dalamku karena aku ada di dalam diammu. Orang yang carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ono, tidak ada. Carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ada. Carilah aku di dalam diammu karena jatinya aku ada di antara diam-diammu itu. Cetho mas, gamblang, transparan. Oh, wis, Siap. oh. Nah, ini masih tetap temanya yang masalah Habib itu. Seperti Pangeran Diponegoro itu kan diklaim bahwa ini salah satu keturunan Ba'alawi. Imam Bonjol juga. Nah, beliau-beliau itu kan pahlawan besar, pahlawan nasional. Cuman yang jadi istilahnya pertanyaan itu bagaimana kok sikap pemerintah itu masih belum ada istilahnya cawe-cawe atau turun tangan mengenai ini, karena ini kan berurusan dengan pahlawan nasional. Nah, menurut Kang Jito bagaimana komentarnya mengenai hal ini? Ya mungkin mas ya, karena pengakuan sepihak ya kan, pengakuan sepihak seperti itu banyak dari pemerintah, bukan pemerintah ya, orang-orang yang belum berani membuka semua ini mas ya. Mudah-mudahan mas ya, mudah-mudahan pemerintah beberapa saat lagi ya kan akan menjomplang ya apa bahasanya, membalikkan jomplang, pokoknya jomplang no hawa kamorkane wong-wong. Yes, ya. Jadi seperti Imam Bonjol ya, Pangeran Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan tokoh-tokoh sentral lain ya kan, itu sebenarnya mas sudah dikibuli. Saman paham nggak mas ya? Ini membuka sejarah mas. Saman tahu pernah lihat film Sandiwara Angkling Darmo ya kan? Angkling Darmo itu kan sentral orang asli orang Jawa atau mas ya? Iya. Lah iku lo diklaim agama Islam. Pakaiannya ya dulu kan terus iya. nggak jadi dipublikasikan kan sebentar kan. Nah sejauh ini mas ya cara ngrigi ngripisi grogoti seperti itu, tapi adil ini sudah mulai terkuak mas ya kan. Jadi orang-orang yang mengklaim, bahkan kemarin ya banyak ya kenyataan di sini ada makam mas ya yang nggak tahu namanya, disebut makam Mbah Santri. Loh, padahal di situ itu orangnya siapa namanya? Nggak ono namanya, pokoknya dijenengi Mbah Santri. Lah iki kan ya wis konyol loh mas ini. Ya. Jenenge ora iso disebut no. Nah, padahal kene iki mas ya kata-katanya ngene iki kan jane kurang pas. Seperti itu. Nah, jenenge wong Jawa mbok dihargai wong Jawa. Seperti itu. Iya. Paham mas ya? Iya. Jadi aku pernah melihat mas ya. Lah iya, iki terus dipekno asal usul teko ndi. Ya, dipekno asal usul teko ndi? Keturunan Majapahit jekek iku lho, namane ganti. Ganti. Lah berarti kan pembohongan. Lho ngene wis kebangetan sing melok ku lho. Sing melok ki kok kebangetan. Paham maksudnya? Iya. Makanya kalau orang banyak yang mengklaim sekarang baru tersadarkan, ya kan? Tapi sebentar lagi mas dijomplang kabeh mas. Wis. Tapi harusnya kan ada campur tangan dari pemerintah kalau masalah ini. Pemerintah kan untuk saat ini menyangkut mas, urusan isu nasional kan. Ya, pemerintah untuk saat ini mas ya. Mungkin 2024 ini menjelang akhir mas. Engko lagi brol. 2024 akhir. Berarti setelah pelantikan Yombo aku ora iso ngarani mas, pokoknya 2024 akhir ngono ya mas judule. Wis ngono. Setelah piye mas. Mergo kono belange ketok kabeh mas engko. Wis belange ketok kabeh.
Berarti ada harapan nanti ketika Pak Prabowo Ya bukan memimpin- harapan lagi, Ah. bukan ada. Ya memang harapan bukan. nanti terwujud nanti. Iya seperti itu. Nek ada berarti ada harapan. Berarti kan saya remu-remu kan, masih semu-semu kan. Itu nanti akan dibuka Sama Pak Prabowo nanti. Ya seantaranya seperti itulah. Oke. Aku nggak mengatakan langsung Pak Presiden yang terpilih ya, tapi nanti ada di antara itu. Entah lewat siapa, tapi setelah pelantikan. Wis, mulai. Nggak wani Mas, aku apa yang ngomong tok lek jenenge nggak wani Mas. Iya. Wis seperti itu. Paham ya? Ya karena memang ini agak sudah parah ini, bukan agak sih, memang sudah parah. Ya, seperti teman ngomong parah, aku seperti setuju. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu kan namanya ganti siapa ini, Habib siapa bin Yahya gitu. Nah, iya. Itu kan ya aneh itu. Lah. Makanya cara membelokkan sejarah, ya makanya gini loh Mas, sepandai-pandainya tupai melompat ya kan pasti jatuh juga. Nah saat ikilah Mas dilepas, seperti itu. Kalau misalnya dijerat dengan dipidanakan gitu apa bisa ya? Mas nek pidana dunia, nek pidana hukum pemerintahan ini nonsen Mas. Soalnya di situ ada permainan. Wis. Tapi nek pidana jiwa Mas. Wis, aku yakin Mas. Jadi ibaratnya muka kita menghadap ke sana. Nek pidana jiwa, ini kembali ke sana Mas. Seperti itulah gambaran yang tak sampaikan. Nek pidana pemerintahan, undang-undang yang dibuat masih saat ini ya nonsen. Wis. Seperti itu. Masalah masih ada yang bermain. Wis. Paham ya? Iya. Pak Mahfud MD menurut dulur-dulur ya, aku nggak begitu melihat di YouTube ya. Protesnya seperti apa? Ya, nyatanya gregetnya ya belum ada dukungan. Nah, kan seperti itu. Ya. Nah, inilah Mas, waktu yang tepat, kabeh bakal bongkar. Wis. Nah, seperti itu. Maka jabaran seperti ini Mas ya, kita ini tidak berharap negara ini kisruh, ya kan? Tidak berharap negara ini kisruh. Ya, betul, itu kan memang jadi kekhawatiran karena tempo hari kan dari para muhibbin, para pecinta-pecintanya itu yang jamaahnya mereka itu kan istilahnya siap, istilahnya membela Habib-Habibnya sampai darah penghabisan. Nah ini kan nanti akan miris kalau misalnya terjadi pertumpahan darah dengan sesama saudara senusantara ini. Nah aku berharap ini Mas ya, kecil Mas, kecil kemungkinan, kecil itu terjadi. Kuasanya dawuh ngene Mas ya, yen kabeh iki engko nek diwalik glempang ngene Mas. Paham maksudnya ya? Jadi diwalik glempang, ibarat wong ngomongnya Mas, lali karo asal mulane Mas. Jadi sing asale metenteng ngeng mara kelipuk kalah Mas. Atas kuasa loh Mas ya. Kang Sito menyampaikan kecil kemungkinan Indonesia akan ada konflik. Kecil kemungkinan, ya kan? Ya. Meskipun gasnya wis di ibaratnya toreng wis dikorong ngene, kecil kemungkinan, ya kan? Siap. Tapi di situ nanti akan terbalik pek. Wis bahasanya kan itu seperti itu. Sebenarnya ya agak sederhana ya, ketika para pengikutnya itu menyadari kebodohan dan kebohongannya mereka, tidak usah diikuti, gitu aja kan sudah aman. Makanya arahan Kang Sito kepada dulur-dulur kita semua, sama-sama keluarkan napas yang halus panjang, kita akan kembali kepada jiwa sempurna itu. Ya, jadi kita ini harus ketemu karo sempurna itu Mas. Ya. Karena sang maha sempurna itu tidak bisa dikibuli. Ya. Tapi terus terang Kang, untuk urusan masalah kepercayaan, kan banyak yang masih menganggap kalau kepercayaan Jawa, kepercayaan Sunda dan lain sebagainya itu suatu hal yang menyesatkan. Bagi mereka yang belum paham, iya, ya kan. Justru orang yang sering mengatakan sesat, mereka sendiri tersesat, nggak sadar. Saat ini Mas, mereka baru tersadarkan, mereka baru akan sadar ketika sekarang mereka dibalik. Jadi banyak dari kita ini sering menerima sesat kafir, murtad kafir, sesat musyrik. Nah, Iya. Duh, dia sendiri loh
nggak sadar kalau mereka sendiri dalam posisi itu. Paham ya Mas Teh ya? Maka mengatakan bahwa mereka itu adalah tidak bagus, justru dirinya sendiri yang tidak mengerti arti kebagusannya sendiri itu. Maka banyak orang yang mengatakan gini Mas ya, yen kowe ngelakoni apa ora ngerti dununge, kalau kamu melakukan sesuatu belum tahu di mana kebenarannya, jangan sekali-kali kamu mengatakan orang lain tidak benar. Ketahui dulu, buktikan dulu kebenaran kamu itu. Jangan asal ngomong. Jangan asal asbun. Iya. Ya, ini kan seperti itu. Ojo tembung jari, buktekno kabeh no kono kuwi. Mergo apa yang kau ungkapkan, di situ ada bukti kenyataan, harus ada realnya. Nah, saat ini kan banyak orang yang melambai-lambai tuh Mas. Ini ngelayang ya kan? Seperti itu. Nah, maka mari kita menyadarkan bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang sejati, yang berbudi luhur. Nah, yang berbudi luhur itu. Ya. Maka kemarin Mas ya, ini mungkin sudah saatnya Mas ya. Sama tak kasih Mas ya. Ini mungkin sudah saatnya Mas. Kemarin ada saudara kita yang ngeprint ini Mas ya. Stiker yang ada gambar wujud jiwa sempurna ya. Ketika dibawa ke percetakan Mas ya, ini jadinya seperti ini Mas. Nah ini tak buktikan Mas ya. Nah ini Kang Jito didhawuhi seperti ini. Aku wis waktune teko, dawuhe seperti itu. Tapi aku nggak ngerti Mas. Apa semua yang ada di jabaran-jabaran itu. Jadinya seperti ini Mas. Amin. Nah, samansud kena. Oke. Ya. Budi luhur. Ya kan? Itu nggak ada tulisan seperti itu waktu mengantarkan ke percetakan. Ya. Tiba-tiba keluar itu. Ya. Dari percetakan banner yang 3 meter kali 3, 1 kali 1 kali 1 meter itu kan 5 lembar. Terus yang 3 kali 3 1 lembar ya kan. Kan jadinya kan lempitan lah ya. Dibawa pulang sama orangnya kan dibuat bantal, ya kan. Ketika tidur pulas, tiba-tiba bungkusan lempitan itu ditaruh di kepala nih. Atas ketidaksadaran, atas kuasa berarti. Jadi tiba-tiba di atas bathuk nih 6 lembar itu. Bahasanya apa? Kuasanya yang didhawuh. Aku kok mbok bui, aku kok mbok gawe bantal. Seperti itu. Dibuka tahu itu. Budi luhur. Nah, budi luhur itu. Jadi ini Kang Jito Kang Jito minta ini Mas ya, minta budi luhur ini. Ini sebelum tahun 2015 Mas dulu. Ya kan? Apa yang disampaikan? Belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya tak kasihkan. Seperti itu. Nah, ini 2024 datang ini. Loh ini real Mas. Ya kan? Saudara kita di Terenggalek yang ngeprint ini. Ya apa nyetak maksudnya. Jadi ini sudah waktunya Mas. Makanya Kang Jito itu sering dikatakan gemblung budi gini kentir, stres, halu, ya. Wes macam-macam. Tapi Kang Jito ngenteni iki Mas. Kang Jito menunggu ini awalnya, ya. Ini real, ya. Nah, maka kemarin di kuasa, ya kan. Aku sudah wujud ini di kuasa ini. Nah, tinggal kita saudara-saudara akan mengambil jalur yang mana.